Kemudian Taman Sri Gunting, yang awalnya dikenal dengan nama Parade Plain atau Lapangan Parade, yang terletak di sebelah timur Gereja Belenduk. Pemirsa, Gria Unik kali ini akan mengajak jalan-jalan keliling untuk merasakan kota Semarang tempo dulu. Kita sekarang berada di kawasan yang disebut sebagai Kota Lama. Sesuai dengan namanya, kawasan ini memang benar-benar usang alias tidak terawat. Namun dinilai dari sejarahnya, kawasan ini sangat penting karena seluruh bangunan di sini merupakan bangunan peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sempat berkuasa di Semarang. Sejarahnya sendiri, kawasan ini merupakan benteng perlindungan VOC dari serangan musuh. Dulu, daerah ini dikenal dengan nama Oude Stad, alias pusat pemerintahan kolonial serta pusat perdagangan, mengingat Semarang adalah kota pelabuhan utama. Beberapa bangunan di kawasan ini antara lain adalah Stasiun Tawang. Bangunan yang dibangun 16 Juni 1864 oleh arsitek J.P. de Bordesdan ini merupakan pengganti stasiun tambak dari NIS yang pertama. Arsitekturnya unik dengan ciri arsitektur indise dengan bahan untuk elemen dinding yang bermotif dan berwarna menjadikan bangunan ini sangat estetis. Kemudian Taman Sri Gunting, yang awalnya dikenal dengan nama Parade Plain atau Lapangan Parade, yang terletak di sebelah timur Gereja Belenduk. Awalnya merupakan lapangan rumput yang dipakai oleh tentara Belanda untuk berlatih dan berbaris. Di seberang taman ada bangunan Landgarage, yang pada masa penjajahan Belanda merupakan gedung pengadilan negeri khusus untuk mengadili rakyat non-Eropa. Ciri utamanya adalah kemiringan atap yang tajam membentuk interior yang megah. Ada taman, tentunya ada sungai. Nah, Kota Lama juga mempunyai jembatan unik yang khas gaya Eropa. Jembatan Brok namanya. Dulu merupakan satu dari 3 gerbang besar benteng Kota Lama dan dikenal dengan nama The Western atau Government Port. Pemirsa Gria Unik, di belakang saya ini sekarang adalah Gereja Belenduk di daerah Kota Lama di Semarang. Nah, bangunan ini adalah salah satu bangunan tua di daerah sini. Nanti setelah itu masih banyak bangunan-bangunan tua yang lain yang akan kita kunjungi. Langsung aja yuk kita lihat. Gereja Belenduk sendiri dirancang oleh arsitek H.P.A. de Wilde dan W.W. Stimaas. Pada awal tahun 1753, Gereja Belenduk ini hanya berbentuk rumah panggung biasa beratap Jawa. Ciri khas yang sangat kental adalah desain kubah atap dari beton yang merupakan cerminan kejayaan material beton pada masa Eropa kolonial Belanda. Bangunan yang aneh adalah bangunan Marubunta yang bercirikan patung semut merah di atas towernya. Bangunan ini sempat difungsikan sebagai kafe. Pemirsa, kita sekarang beralih ke Kelenteng Sampokong di Gedung Batu Semarang. Saat ini sedang ada perayaan tentang kembalinya patung Sampokong ke kelenteng yang dirayakan dengan perlombaan barongsai. Kelenteng Sampokong ini terdiri dari beberapa bangunan, antara lain, yang pertama adalah bangunan utama atau bangunan yang paling besar. Bangunan ini difungsikan sebagai rumah sembahyang utama. Banyak sekali kita temui lampion dan lilin yang besar di sini. Kolomnya sendiri dipahat bermotifkan naga dengan bola api yang mengisyaratkan simbol kekuatan Kaisar Cina. Di depan bangunan ini berjajar patung-patung. Atap bangunan utama ini sangat unik dan kaya akan warna. Bahan utamanya sendiri dicetak dari beton yang di finishing cat kaya akan warna simbolik. Nah, di gubungannya atau atapnya terlihat banyak patung binatang bertengger rapi. Yang kedua adalah bangunan sembahyang kecil yang berada di sebelah bangunan utama. Bangunan ini difungsikan sebagai tempat sembahyang juga, hanya skala atau ukurannya lebih kecil dari bangunan utama di sebelahnya. Yang ketiga adalah bangunan semedi yang berada di belakang bangunan utama. Bangunan semedi difungsikan sebagai ruang doa. Dan sebelum kita memasuki ruangan ini, kita akan melihat pahatan patung yang menjadi cerita kelenteng ini dibangun. Wah, sangat unik ya pemirsa. Keempat adalah bangunan saung kecil. Bangunan ini difungsikan sebagai ruang peristirahatan kecil untuk para pengunjung kelenteng. Selain itu, kelenteng ini dilengkapi dengan fasilitas ruang kantor sebagai penunjang
di mana pinggirnya ada sungai atau selokan yang pagar pembatasnya memiliki desain unik. Gerbangnya sendiri memiliki desain seperti gerbang benteng kota terlarang di Cina dan konstruksi yang sangat megah. Dari Kelenteng Sampokong kita lanjut ke kawasan Pecinan Semarang yang sangat unik. Kawasan Pecinan Semarang memang belum seperti Kia-Kia di kawasan Kembang Jepun, Surabaya yang pada tahun 2002 sengaja ditata sebagai pusat wisata makanan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa di tengah kepadatan rumah dan bangunan tuanya, kawasan Pecinan Semarang menyimpan sejuta kisah kejayaan dan potensi wisata yang menjanjikan. Kawasan Pecinan Semarang ini berada di tengah kota, sekitar 1 km arah selatan dari lokasi situs Kota Lama Semarang.